Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Sri Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-0107-2051 dari kelas AK601. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengambil studi kasus dari Bank Sentri sebagai perusahaan yang melanggar etika bisnis di Indonesia. Studi kasus kali ini berkaitan dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan Ibu Nurhayati Siregar sebagai dosen pengampunya. Sebelum kita berangkat pada kasus Bank Sentri, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan apa itu hukum bisnis dan apa yang ada di dalamnya. Menurut Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, hukum bisnis atau Pestores adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Artinya, hukum bisnis ini merupakan hukum yang mengatur tata cara dalam berbisnis. Segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis sudah barang tentu ada dan terikat dalam hukum bisnis. Lalu, apa yang dinamakan dengan bank? Yang kita tahu, bank merupakan suatu tempat di mana kita bisa menyimpan dan meminjam uang. Selain itu, bank merupakan lembaga yang berkaitan dengan jasa-jasa keuangan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Setelah mengenal istilah hukum bisnis dan perbankan, maka ada yang namanya etika bisnis. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Mengapa dalam berbisnis seseorang harus menggunakan etika? Apakah nantinya etika ini akan memberikan dampak positif atau negatif dalam berbisnis? Menurut Saban, Edar, dan Maryadi dalam bukunya Business Ethics and Entrepreneurship, Etika Bisnis dan Kewirausahaan pada tahun 2019, etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perusahaan, individu, serta masyarakat. Dari pengertian tersebut, kita tahu bahwa etika tidak hanya digunakan dalam kehidupan bersosial saja. Etika juga digunakan dalam berbisnis. Di Indonesia, kita mengenal 4 jenis standar moral, di antaranya utilitarianisme, merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Banyak analisa yang meyakini bahwa cara terbaik untuk mengevaluasi kelayakan suatu keputusan bisnis adalah dengan mengandalkan pada analisa biaya, keuntungan utilitarian, dan lain sebagainya. Nah, tindakan bisnis yang secara sosial itu dia akan bertanggung jawab pada tindakan yang mampu memberikan keuntungan terbesar atau biaya terendah bagi masyarakat. Yang kedua, ada konsep hak. Hak adalah klaim atau kepemilikan sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu acara tertentu. Hak ini biasanya berasal dari sistem hukum yang mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Hak juga bisa berasal dari sistem standar moral yang tidak tergantung pada sistem hukum tertentu. Nah, hak merupakan suatu sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan individu untuk memilih dan bebas dari apapun kepentingan yang dia miliki dan melindungi pilihan yang mereka pilih. Selanjutnya, ada keadilan dan kesamaan. Nah, norma keadilan ini secara umum tidak menolak hak-hak moral individu. Sebagian alasannya adalah tingkatan tertentu. Keadilan didasarkan pada hak-hak moral individu. Nah,
hak moral untuk diperlakukan sebagai individu yang sederajat dan bebas. Misalnya nih, bagian dari apa yang berada di balik gagasan yang menyatakan bahwa keuntungan dan beban haruslah didistribusikan secara merata. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kewajaran biasanya dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Nantinya ada keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan kompensasif. Dan yang terakhir itu ada etika memberi perhatian. Nah, etika memberi perhatian menekankan pada 2 syarat moral, diantaranya 1, bahwa kita ini hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan kewajiban mempertahankan serta menyertakan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain. Yang kedua, kita memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan memperhatikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri dan dengan memberikan tanggapan secara positif pada kebutuhan, nilai, dan keinginan serta keberadaan orang-orang yang membutuhkan dan bergantung pada perhatian kita. Lalu, apa yang terjadi dengan Bank Senturi? Mengapa Bank Senturi dikatakan sebagai perusahaan yang melanggar etika bisnis di Indonesia? Bank Senturi pada mulainya didirikan dengan nama Bank CIC pada tahun 1989. Pada tanggal 6 Desember 2004, Bank Piko dan Bank Danpak melakukan merger dengan Bank CIC yang kemudian berganti nama sebagai Bank Senturi. Kasus Bank Senturi ini bermula pada adanya tawaran investasi kepada nasabah mereka dengan menjanjikan investasi tersebut akan memberikan bunga lebih besar daripada deposito. Investasi yang dimaksud yaitu investasi berupa reksadana pada PT Antaboga Delta Sekuritas. Sedangkan PT Antaboga Delta Sekuritas ini merupakan pemilik saham dari Bank Senturi, sehingga investasi yang dilakukan merupakan investasi yang aman, dan bunga reksadana yang didapat akan jauh lebih tinggi dibanding dengan bunga deposito. Akibat dari tawaran investasi ini, para nasabah yang memiliki investasi berupa deposito mulai beralih memindahkan dana mereka untuk diinvestasikan pada investasi reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas. Namun, kenyataannya investasi reksadana tersebut tidak dapat dicairkan pada saat jatuh temponya. Dan ternyata Bapepam LK tidak pernah mengeluarkan izin atas reksadana tersebut. Bahkan, Bank Indonesia melarang perbankan menjual produk investasi. Namun, Robert selaku pemegang saham Bank Senturi tetap menjalankan produk investasi Antaboga. Maka, nasabah yang melakukan investasi pada PT Antaboga dipastikan mengalami tindak penipuan. Ternyata, kasus Bank Senturi tidak hanya terhenti pada kasus penipuan semata yang dilakukan oleh manajemen pihak Bank Senturi. Namun, kasus ini berlanjut hingga kepada pembengkakan pemberian suntikan dana modal yang diberikan oleh lembaga penjamin simpanan kepada Bank Senturi yang mencapai angka 6,7 miliar. Pada awalnya, pemerintah hanya meminta persetujuan 1,3 triliun untuk Bank Senturi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kepada DPR jika Bank Senturi ditutup akan berdampak sistematik pada perbankan Indonesia. Nah, di hari yang sama pula, Wakil Ketua Komisaris Pemberantas Korupsi, Bibit Samadrianto, pada saat itu menyatakan bahwa kasus Bank Senturi ini sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Nah, berbagai kejanggalan justru ditemukan dalam kasus tersebut. Bahkan, KPK berencana menyergap seorang petinggi kepolisian yang diduga menerima suap dari kasus ini. Kejanggalan semakin menguat ketika Badan Pemeriksa Keuangan laporan awal terhadap Bank Senturi sebanyak 8 halaman beredar luas di masyarakat. Nah, laporan ini mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius di balik penyelamatan.
Bank Senturi, dan ada dugaan pelanggaran kebijakan dalam memberikan bantuan ke Bank Senturi, hingga dugaan adanya tindak korupsi dalam penanganan kasus Bank Senturi ini sendiri. Kasus Bank Senturi terbilangkan kasus yang sangat merugikan para nasabahnya. Investasi dana yang dilakukan para nasabah merupakan investasi palsu dan tidak tercatat serta memperoleh izin dari Bank Indonesia juga Bappepan LK. Akibat dari kasus Bank Senturi ini, dia menimbulkan kerugian yang besar terhadap nasabah, di mana nasabah tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan untuk sementara waktu dana mereka tidak dapat dicairkan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah. Setelah mengumumkan kalah clearing yang terjadi pada Bank Senturi tidak dapat melakukan transaksi kas maupun non-kas, para nasabah tidak dapat menarik uang kas di ATM Bank Senturi manapun ataupun ke ATM bersama, sehingga mereka mulai mendatangi kantor Bank Senturi untuk meminta klarifikasi pada petugas. Namun, petugas bank tidak dapat memberikan jaminan kapan uang dapat ditarik melalui ATM. Akhirnya, penarikan dilakukan melalui teller dengan jumlah yang dibatasi, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jika dikaitkan dengan 4 prinsip moral, maka Bank Senturi jelas melanggar etika. Jika dilihat dari sisi utilitarianisme, di mana tindakan bisnis yang secara sosial bertanggung jawab adalah tindakan yang mampu memberikan keuntungan besar atau biaya terendah bagi masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya, kasus yang terjadi pada Bank Senturi tidak menggambarkan utilitarian, di mana biaya pendanaan yang terjadi tidak memberikan keuntungan pada nasabah, tetapi malah menimbulkan kerugian yang besar, sehingga terjadi pelanggaran terhadap prinsip moral utilitarian. Sedangkan dalam segi hak dan kewajiban, di mana hak adalah klaim atau kepemilikan sesuatu, di sini jelas bahwa ada hak nasabah yang dilanggar dalam kasus Bank Senturi. Klaim atau hak nasabah atas investasi yang dimilikinya tidak dapat diperoleh, di mana investasi tersebut tidak dapat dicairkan pada waktu investasi tersebut telah jatuh tempo. Bank Senturi selaku pengelola tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga hak nasabah tidak dapat dibayarkan, dikarenakan kalah clearing yang dialami oleh Bank Senturi akibat adanya penggelapan dana nasabah oleh manajemen bank yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam segi keadilan. Keadilan memiliki 3 kategori. Tadi sudah saya singgung sebelumnya, di mana ada keadilan distributif yang merupakan kategori paling pertama yang paling mendasar berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat. Keadilan retributif, yaitu kategori kedua mengacu pada pemberlakuan hukum yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Hukuman yang adil adalah hukuman yang dalam artian tentu layak diterima oleh orang yang melakukan kesalahan. Selanjutnya ada keadilan kompensasi, yaitu kategori ketiga berkaitan dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seseorang atas kerugian yang mereka alami akibat perbuatan orang lain. Nah, kompensasi yang adil adalah kompensasi yang dalam artian tertentu. Apabila dikaitkan dengan ketiga kategori keadilan, maka kasus Bank Senturi jauh dari kategori adil, di mana keadilan distribusi di sini jelas dilanggar dengan tidak adanya distribusi yang adil atas keuntungan investasi yang diterima nasabah. Selanjutnya, beban tanggungan yang dinasabah lebih besar akibat kekhawatiran dan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak Bank Senturi atas investasi bodong yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya ada keadilan retributif, juga dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan penanganan hukum kasus Bank Senturi hingga saat ini masih dikatakan belum jelas meskipun sudah ada beberapa orang yang mendapat hukuman.
Terlebih kasus ini tidak hanya sebatas pada tindak penipuan yang dilakukan manajemen bank semata, namun merambat pada tindak korupsi akibat suntikan dana modal yang jelas alirannya belum transparan dan belum terlihat, jadi dikatakan belum jelas, serta apabila dilihat dari keadilan kompensasi, sudah jelas bahwa kasus Bank Senturi ini tidak berlaku adil dalam memberikan kompensasi pada kerugian yang dialami oleh nasabah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu etika. Etika memberi perhatian, di mana harusnya wajib mempertahankan serta menyertakan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain, serta memberikan perhatian kepada orang lain. Dalam kasus Bank Senturi jelas, etika memberikan perhatiannya dilanggar. Hal ini dapat dilihat dengan penjualan investasi bodong yang dilakukan Bank Senturi beserta pihak manajemennya. Bukannya memberikan perhatian dan kepedulian atas dana nasabah, tetapi malah menjerumuskan dengan menawarkan investasi bodong kepada nasabahnya. Hal ini jelas bahwa tindakan Bank Senturi jelas-jelas melanggar etika dalam memberi perhatian. Ya, itulah kronologi dari kasus Bank Senturi. Setelah pembahasan kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus Bank Senturi merupakan salah satu contoh kasus yang melanggar etika dalam berbisnis, di mana kasus Bank Senturi ini dia melanggar keempat dasar moral dalam etika berbisnis, yaitu utilitarianisme, konsep hak, keadilan dan perhatian, di mana kasus Bank Senturi tidak hanya berkaitan dengan tindak penipuan, namun juga terdapat tindak pidana korupsi dalam aliran dana bantuan suntikan modal. Serta Bank Senturi ini hingga saat ini justru belum benar-benar terpampang jelas gitu ya kasusnya seperti apa dan bagaimana, walaupun sebagian pihak yang terkait dengan kasus ini telah divonis dan dijatuhi hukuman di pengadilan. Kasus Bank Senturi memberikan kerugian terhadap nasabahnya, pemerintah, negara, lembaga keuangan, dunia perbankan, serta masyarakat Indonesia. Sekian kajian bisnis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.